Selamat datang teman-teman di sesi webinar pada sore hari ini. Sebelumnya, selamat sore semuanya, selamat sore teman-teman yang menjadi peserta, dan juga saya ucapkan selamat sore kepada para perwakilan dari Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang. Sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih atas partisipasinya teman-teman ya di sesi webinar sore hari ini yang sangat luar biasa sekali ya, karena mungkin di hari weekend yang mungkin teman-teman seharusnya itu bisa bersantai atau mungkin rebahan kayak gitu ya, tapi teman-teman memilih untuk melakukan aktivitas yang produktif dengan mengikuti sesi webinar hari ini. Semoga nantinya ada ilmu dan juga manfaat yang bisa teman-teman dapatkan dari sesi webinar pada sore hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, dan salam sehat semua. Dan pengurus pusat IKUM, Ibu Dr. Anda Fatma, Kakak IKUM Pak Ahmad Fahmi, dan tim IT IKUM Mas Adi Setiawan. Yang saya hormati para narasumber. Di sini ada Mbak Novia Khri Imratus Solihah ME, ada Mbak Keti Tiana Devi MSc, dan pemandu acara kita yang kita hormati bersama moderator kita Mbak Hafidha Islami. Dan yang saya hormati, saya banggakan para peserta webinar yang hadir pada sore hari ini, khususnya para peserta dari alumni Universitas Negeri Malang. Patutlah kita panjat bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, atas rahmat, karunia, taufik, dan ridhonya. Kita pada sore hari ini dapat bertatap maya dalam kegiatan webinar tentang LPDP and IELTS. Terselenggaranya kegiatan ini berkat kerjasama yang baik di antara pengurus pusat IKUM dengan berbagai pihak, khususnya dengan komunitas Graduate Indonesia. Semoga kerjasama yang baik ini bermanfaat bagi alumni UM yang akan melanjutkan studi melalui pembiayaan beasiswa dan IELTS ya, khususnya alumni UM dan pada umumnya peserta webinar pada sore hari ini. Salah satu variabel atau faktor yang menentukan keberhasilan belajar adalah biaya. Meskipun biaya ini bukan satu-satunya, biaya pendidikan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk setiap jenjang pendidikan, terutama jenjang magister dan doktor, dapat dikatakan tinggi biayanya. Sementara itu, studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi ini sebagai titik tolak, sebagai wahana, sebagai satu proses untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, pemerintah sadar akan hal ini. Oleh karena itu, pemerintah memberikan solusi untuk mahasiswa atau anak-anak berprestasi yang mengalami hambatan dalam pembiayaan pendidikan, yang diantaranya melalui LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau IELTS. Ya. Kalau era saya dulu kuliah S3 atau S2 tahun 98 namanya BPPS ya, Beasiswa Program Pendidikan Pasca Sarjana. Persoalannya adalah bahwa pemerolehan beasiswa LPDP atau IELTS untuk studi lanjut S2 atau S3 sangat kompetitif, sangat selektif, dan sangat evaluatif. Dalam konteks ini, pengurus pusat IKUM bekerja sama dengan komunitas Graduate Indonesia mencoba memfasilitasi dan memotivasi, mengkatalisasi para peserta webinar, khususnya para alumni Universitas Negeri Malang yang berkeinginan studi lanjut ke jenjang S2 atau S3 untuk meroleh beasiswa LPDP atau IELTS baik dalam negeri maupun luar negeri melalui webinar ini ya, dengan menghadirkan narasumber yang berpengalaman ya, berpengalaman dan praktisi juga. Beliau-beliau ini penerima beasiswa LPDP maupun IELTS baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk itu, saya atas nama pengurus pusat IKUM menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak, khususnya para narasumber yang andal berpengalaman, yaitu Mbak Novia Khri Imratus Solihah ME,
MA Student at University of Leeds, English Teacher, dan Mbak Ketitiana Devi, Mbak Ketitiana Devi MSc Management with Enterprise and Business Growth at University of Glasgow. Dan pemandu acara kita Mbak Hafidho Islami dari Komunitas Grade W Indonesia. Melalui webinar ini dengan para narasumber dan pemandu acara yang berpengalaman ini, saudara peserta webinar, khususnya alumni Universitas Negeri Malang, akan memperoleh kiat-kiat khusus bagaimana bisa lolos dan lulus saat mengikuti seleksi beasiswa LPDP maupun IELTS untuk lanjut baik di luar negeri. Pengurus pusat IKUM juga mengkartu oleh itu tolong alumni UM segera ya mendaftar sebagai anggota UM untuk memperoleh kartu anggota IK ya. Dan atas tidak lupa mohon maaf atas kekurangan kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini, dan terima kasih kerjasamanya dengan Grade W Indonesia, Komunitas Grade W Indonesia. Terima kasih pula dengan Mbak Hafidho Islami ya yang mempelopori kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi para peserta webinar, khususnya bagi alumni UM untuk lanjut atau S3 ke S2 atau S3 baik dalam negeri maupun luar negeri melalui pembiayaan beasiswa LPDP dan atau IELTS ya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar ini secara resmi kami nyatakan dibuka. Selamat berwebinar, semoga Allah SWT memudahkan urusan kita dan meridhoi usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hafidho. Jadi yang pertama itu ada biodata diri yang akan kita isi secara online. Jadi ketika kita masuk ke laman LPDP, itu yang pertama kita harus hadapi adalah mengisi biodata diri. Jadi biodata diri ini harus diisi secara lengkap dan atas data yang sebenar-benarnya ya. Kemudian KTP itu kita harus mengunggah KTP kita, kemudian scan ijazah dan juga atau SKL, surat keterangan lulus bagi teman-teman fresh graduate yang langsung mendaftar LPDP. Kemudian surat pemberhentian sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi bagi yang tidak menyelesaikan studi, dan kemudian ada scan transkrip nilai, bukan transkrip profesi, kemudian dokumen penyetaraan ijazah, dan dokumen konversi IPK, serta yang paling penting adalah sertifikat bahasa asing yang masih berlaku, ketentuannya 2 tahun ya teman-teman, jadi misalnya sudah expired, mohon untuk tidak dilampirkan, karena biasanya ditolak. Kemudian surat rekomendasi dari akademisi atau tokoh masyarakat, dan surat rekomendasi ini harus diterbitkan paling lama 1 tahun di bulan yang sama dengan waktu pendaftaran beasiswa. Seperti itu. Jadi jangan terlalu lama, misalnya sudah 2 tahun sebelumnya gitu, itu harus diperbaharui. Nah, kemudian selanjutnya letter of acceptance unconditional sesuai dengan ketentuan LPDP jika ada. Nah, jadi kenapa ini saya kasih warna merah? Karena bagi teman-teman yang mendaftar beasiswa LPDP luar negeri tanpa mencantumkan LOA, itu tetap akan melakukan seleksi bakat skolastik. Jadi kan tes LPDP itu ada 3 ya. Yang pertama ada administrasi ini, kemudian kedua bakat skolastik, yang ketiga interview. Nah, kalau teman-teman sudah ada LOA unconditional, itu bisa skip tes yang kedua. Jadi tidak perlu melakukan TBS. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman tidak ada LOA, teman-teman harus memilih 3 universitas yang ada di list LPDP, seperti itu, dan tetap tes TBS. Selanjutnya, surat pernyataan pada aplikasi saat melakukan submit. Kemudian ada surat usulan dari pejabat yang membidangi SDM untuk pendaftar targeted PNS, TNI, Polri sesuai ketentuan. Nah, ini selebihnya bisa teman-teman lihat sendiri ya, karena ini sangat umum dan ada di website LPDP. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang dokumen utama untuk apply kampus atau beasiswa, khususnya LPDP. Yang pertama CV. Nah, inilah yang harus teman-teman siapkan dari jauh-jauh hari juga, karena sebenarnya penulisan CV ini antara mudah dan tidak mudah ya teman-teman.
Jadi ini adalah beberapa kesalahan yang saya atau teman-teman saya alami ketika menulis CV gitu. Yang pertama yaitu oversharing. Jadi panjang CV yang sesuai dengan ketentuan Europass itu adalah 1-2 halaman. Dan teman-teman cukup cantumkan prestasi yang relevan. Jadi meskipun teman-teman sudah banyak banget nih prestasi sejak SD, itu tidak perlu semuanya dicantumkan sehingga jadi satu jilid lembaran kehidupan gitu ya. Cukup tampilkan prestasi yang relevan. Jadi misalnya nih teman-teman mendaftarnya di kampusnya bidang ekonomi, ya cantumkan saja yang berhubungan dengan bidang ekonomi. Atau misalnya di bidang politik, cantumkan yang berhubungan dengan bidang teman-teman seperti itu. Tidak perlu dicantumkan semuanya. Yang kedua, colorful atau monokrom, Kak, yang mana yang benar? Nah, keduanya ini sebenarnya benar semua ya, tapi menyesuaikan lagi ke persyaratan beasiswa, program atau negara tujuan. Jadi kalau di Eropa sendiri itu biasanya yang simple-simple saja, kurang lebih monokrom, hitam putih, tidak perlu ada desain-desain yang tidak perlu atau bulat-bulat yang tidak perlu itu. Kemudian yang ketiga yaitu menuliskan skill tanpa validitas. Jadi seringkali ditemukan di CV itu mencantumkan kemampuan tanpa bukti. Jadi misalnya kemampuan bahasa itu silahkan sertakan nilainya. Sertifikasi, sertakan nomor sertifikatnya, predikat, dan juga tanggal terbitnya. Jadi yang sering kita lihat kan misal skill Microsoft Excel atau skill Microsoft apa. Itu tapi nggak ada tuh bukti sertifikatnya apa, seperti itu. Itu jangan ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat adalah mencantumkan foto dan informasi sensitif. Jadi untuk beberapa negara, foto tidak perlu ya teman-teman, apalagi agama, itu kan hal yang privat gitu. Sehingga tidak perlu juga dicantumkan di dalam CV. Nah ini adalah contoh, ini bukan contoh yang paling benar ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat juga referensi di luar sana. Jadi yang pertama, silakan teman-teman tuliskan deskripsi singkat, personal goals teman-teman, ini opsional juga. Kemudian sosial media, teman-teman tuh bisa reach out lewat apa sih gitu. Kemudian untuk sertifikasi, kemudian sertakan informasi penerbit, tanggal dan juga nilainya, dan pelatihan yang relevan dengan program atau beasiswa yang dituju. Kemudian untuk education, sertakan juga prestasi selama studi. Kemudian untuk work experience juga, sertakan roles dan juga deskripsi pekerjaan yang teman-teman lakukan. Atau lebih baik lagi kalau teman-teman bisa menyertakan ketercapaian target yang ada di pekerjaan teman-teman seperti itu. Kemudian kalau teman-teman punya project, itu sebutkan kolaborasinya dengan institusi apa dan tujuan projectnya apa. Selain itu, teman-teman apabila punya publikasi, silahkan dituliskan dan juga pengalaman organisasi yang relevan. Kemudian, yang kedua, yaitu untuk tips menulis personal essay atau personal statement. Yang pertama, untuk personal essay, silakan periksa ketentuan yang diminta oleh pihak pemberi kampus atau beasiswa. Jadi contoh maksimal 500 kata, tidak boleh lebih dari 1 halaman, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu bukan tulisan untuk menampilkan prestasi, pencapaian, dan kemampuan diri secara berlebihan. Jadi yang diceritakan di sini itu yang relevan saja ya teman-teman dengan target beasiswa teman-teman. Jadi misalnya tadi ada prestasi yang tidak berhubungan dengan jurusan yang teman-teman inginkan dalam beasiswa LPDP, itu tidak perlu dituliskan. Terutama prestasi yang tidak bisa teman-teman jelaskan relevansinya secara lebih lanjut dengan kontribusi teman-teman di LPDP. Ketiga yaitu perhatikan penggunaan bahasa dan gunakan bahasa formal serta permintaan dari pemberi beasiswa. Apakah mengharuskan bahasa tertentu? Jadi yang sering jadi salah paham di LPDP adalah ketika teman-teman daftar beasiswa luar negeri itu wajib menggunakan bahasa Inggris. Padahal di pedoman beasiswa sendiri itu tidak ada ya diminta untuk menyertakan bahasa Inggris di dalam esai atau personal statement seperti itu. Jadi gunakan saja bahasa yang teman-teman kuasai dan membuat maksud dan tujuan dari esai teman-teman itu tersampaikan secara utuh. Dan keempat yaitu esai kontribusinya itu berisi yang pertama hook di pembukaan, latar belakang diri, goals teman-teman apa, alasan lanjut studi, alasan memilih negara dan kampus tujuan, dan juga penutup. Untuk
rangkaiannya sendiri kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi gimana sih cara untuk mapping out kontribusi teman-teman di LPDP? Jadi yang pertama yang perlu teman-teman soroti di sini adalah misi LPDP itu sendiri apa sih? Yaitu mempersiapkan pemimpin dan profesional di masa depan melalui pembiayaan pendidikan. Ini aku rewrite dari Kak Fitri Aulia. Jadi yang pertama dari kompetensi dulu ya. Jadi kenapa sih harus beasiswa LPDP? Ini terkait dengan motivasi teman-teman dalam mengambil beasiswa. Yang kita breakdown menjadi dua. Yang pertama yaitu di profil diri, dengan mencantumkan pendidikan terakhir teman-teman apa sih yang membuat teman-teman ter-encourage untuk mengambil studi lanjut, entah itu S2 maupun S3. Kemudian, aktivitas sekarang teman-teman sedang apa nih? Misalkan setelah lulus tidak langsung bekerja, itu karena apa? Apa yang teman-teman lakukan? Apakah teman-teman melakukan upgrade diri, ataukah teman-teman sedang mempersiapkan suatu komunitas seperti itu? Itu disebutkan juga. Dan itu berhubungan dengan minat teman-teman. Dan ketiga yaitu cita-cita atau visi misi teman-teman terkait kenapa sih aku harus melanjutkan beasiswa LPDP. Jadi di bagian profil diri ini sebenarnya teman-teman akan banyak berkontemplasi ke diri sendiri. Sebenarnya selama ini apa sih yang aku inginkan, minat aku apa, realitanya bagaimana. Dan ini berhubungan dengan rencana studi teman-teman tadi. Jadi ibaratnya dalam ini adalah suatu persiapan teman-teman untuk menyeberangi jembatan ya. Jadi apa yang bisa aku bawa untuk rencana studiku seperti itu. Dan di rencana studi itu ada bidang keilmuan atau prodi, tempat studi, kampus negara atau matkul yang akan kita jalani nanti, courses-nya apa, serta rencana penelitian. Kalau teman-teman biasanya bingung rencana penelitian di LPDP itu seperti apa sih? Nah, untuk S2 sendiri sebenarnya rencana penelitian itu tidak perlu sesuatu yang bersifat discovery. Jadi, sebutkan saja rencana penelitian yang sesuai dengan kontribusi yang teman-teman ingin lakukan. Misalnya nih, kalau teman-teman dari bidang ekonomi, teman-teman dari profil diri tadi, teman-teman menarik nih bahwa minat dan passion saya itu tentang UMKM, tentang bagaimana pemberdayaan UMKM di kedepannya. Sehingga rencana studi tadi saya ingin mengambil prodi yang berhubungan nih dengan inovasi atau entrepreneurship di UMKM atau SMEs. Dan di rencana penelitian nanti saya ingin bagaimana pengembangan UMKM itu tidak sebatas hanya di tentang finansial saja, tetapi tentang kontinuitas atau kelanjutan di UMKM yang ada di Indonesia gitu. Dan rencana studi tadi itu tidak hanya harus secara rasional, tapi tentang kesiapan teman-teman dalam mengambil rencana studi yang teman-teman state di rencana teman-teman. Kemudian rencana kontribusi ke Indonesia, teman-teman dari rencana studi tadi kalian hubungkan lagi nih dengan output untuk SDM nanti apa. Misal masalah di Indonesia itu misal permasalahan di Indonesia yang ada sekarang itu mohon maaf ya, ini saya sedang ada anak jadi agak konsentrasinya agak terpecah. Nah, jadi masalah di Indonesia apa? Gap regulasinya bagaimana? Ini teman-teman bisa hubungkan dengan misalnya G20 atau rencana jangka panjang dan jangka menengah nasional seperti itu. Problem solving yang teman-teman lakukan itu terkait dengan pendekatan-pendekatan apa yang bisa teman-teman lakukan dengan rencana penelitian dan maupun studi lanjut teman-teman. Dan teman-teman bisa memberikan solusi praktis dari rencana tadi. Nah, di rencana kontribusi ini teman-teman harus bisa mengkaitkan dengan data objektif dan juga skala masalahnya. Jadi jangan lupa untuk cantumkan data serta sumber-sumber yang relevan. Selain itu, ingat bahwa di dalam penulisan esai kontribusi ini, teman-teman juga harus menonjolkan bagaimana karakter teman-teman, entah itu dari segi leadership, profesionalisme, ataupun juga grit atau daya juang teman-teman. Kemudian, kesiapan dan realisasi rencana studi teman-teman akan berhasil atau tidak, itu juga harus di-state. Akan berhasil karena apa, dan tidak berhasil karena apa, itu teman-teman sebutkan semua di dalam rencana studi ini. Dan kemudian, jangan lupa teman-teman
yang jujur dalam menulis rencana studi ini. Yang jujur maksudnya apa? Tulislah sesuatu yang tidak dibuat-buat. Jadi itu memang berasal dari diri kalian sendiri, bukan dari kalian teman-teman lihat rencana studi orang lain, tapi benar-benar dari refleksi diri dan dari riset pribadi, seperti itu. Kemudian tunjukkan juga bagaimana cara teman-teman berkomitmen terhadap kontribusi yang akan teman-teman tuliskan. Seperti itu. Kemudian dokumen yang ketiga yaitu surat rekomendasi dari dosen atau atasan kerja. Nah, tips untuk meminta surat rekomendasi dari dosen atau atasan kerja, yang pertama yaitu lebih menekankan pada aspek pengalaman dan pencapaian yang sudah dilakukan di masa lalu yang bersifat personal. Nah, teman-teman di sini saya sarankan untuk menyiapkan poin-poin utama dan ringkasan pengalaman, pencapaian, serta rencana tujuan studi untuk disampaikan kepada pemberi rekomendasi agar menjadi acuan bagi beliau untuk memberikan rekomendasi. Kemudian yang ketiga yaitu umumnya pada bagian akhir surat rekomendasi disertai dengan dukungan atau endorsement positif dari pemberi rekomendasi. Dan yang keempat yaitu rencanakan pembuatan dan komunikasi dengan calon pemberi rekomendasi sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi karena ini berhubungan dengan pihak ketiga ya, jangan sampai teman-teman mintanya dadakan gitu, karena kan pasti dosen ataupun atasan kita itu kan bukan orang yang bisa sewaktu-waktu kita buru-buru gitu. Jadi lebih sopannya teman-teman siapkan dari jauh-jauh hari. Nah, ini adalah contoh dari surat rekomendasi. Dan usahakan teman-teman dalam mencari rekomendasi itu tidak hanya berfokus kepada jabatan tinggi yang dimiliki seseorang, tapi benar-benar yang bisa menjelaskan kompetensi kalian. Seperti itu. Misalnya dosen pembimbing atau atasan langsung. Atau atasan yang pernah satu proyek dengan teman-teman. Yang penting beliau itu bersedia dan memiliki kompetensi untuk menjelaskan bagaimana sepak terjang teman-teman dulu di kampus atau di tempat kerja. Nah, ini analisisnya ya kurang lebih. Jadi yang pertama itu pemberi rekomendasi menyampaikan informasi dasar seperti apa hubungan dengan yang diberi rekomendasi. Apakah dosennya atau atasannya? Yang kedua, siapa yang diberi rekomendasi ini? Kapan bertemunya, misalkan bertemunya saat project, atau misalnya bertemunya saat bimbingan, seperti itu. Dalam kesempatan apa? Kemudian mengapa memberikan rekomendasi? Tujuan rekomendasinya apa? Misalkan untuk beasiswa, seperti itu, LPDP, dan bagaimana pengalaman pemberi rekomendasi dan yang bersangkutan dapat menggambarkan kemampuan dan kelayakan dalam penerimaan beasiswa yang dimaksud, seperti itu. Nah, di sini teman-teman juga bisa request untuk menekankan skill interpersonal teman-teman, entah itu leadership, public relations, ataupun team building. Personal achievement-nya apa? Secara akademik, non-akademik, itu silakan teman-teman misal bisa cantumkan di dalam CV dan teman-teman share kepada pemberi rekomendasi untuk ditekankan di dalam letter of recommendation. Kemudian yang terakhir yaitu closing statement, biasanya berisi harapan pemberi rekomendasi dan kesediaan untuk dihubungi lebih lanjut terkait dengan rekomendasi yang diperlukan, seperti itu. Nah, ini catatan dari saya pribadi, yaitu tingginya jabatan tidak membawa poin plus atas sebuah surat rekomendasi. Jadi, meskipun direktur pun kalau tidak bisa menggambarkan kapabilitas teman-teman, itu juga tidak akan membawa pengaruh positif. Selanjutnya, yang keempat yaitu sertifikat bahasa Inggris, IELTS atau TOEFL, di mana ketentuan untuk sertifikat ini sendiri, yang pertama, sertifikat harus melalui penyelenggara resmi ya. Jadi, kalau prediction seperti itu dari tempat les bahasa Inggris itu nggak bisa ya. Jadi harus dari penyelenggara resmi, IDP, British Council, dan masih dalam masa berlaku. Dan setiap jurusan, universitas itu juga memiliki persyaratan nilai minimal sertifikasi bahasa yang berbeda. Jadi di United Kingdom sendiri secara garis besar minimal IELTS-nya 6,5 sampai 7 atau 7,5 dan TOEFL IBT-nya 80 minimal. Nah, jangan gunakan TOEFL atau IELTS Prediction ataupun ITP untuk mendaftar universitas di luar negeri ya, karena tidak berlaku kecuali untuk universitas atau beasiswa di dalam negeri.
Keempat, yaitu ingat, jangan ambil IELTS sebelum teman-teman punya basic grammar dan vocab yang mencukupi. Nah, ini ukurannya apa, Kak? Ukurannya itu, teman-teman silahkan ambil prediction dulu atau TOEFL ITP dulu. Itu minimal pastikan skornya di atas 500 dari total maksimal skor 677 ya. Nah, skor 500 ini levelnya intermediate, B1 untuk bahasa Inggris. Jadi kalau kira-kira teman-teman skor ITP atau prediction-nya tuh udah di atas 500, itu baru teman-teman silakan untuk ambil tes IELTS official ataupun TOEFL IBT official. Karena apa? Karena sayang harganya lumayan mahal ya, 3 juta. Jadi kalau misalnya harus mengulang, itu agak struggle juga gitu untuk menabungnya. Baik, selain itu, nah ini adalah sumber-sumber belajar yang bisa teman-teman gunakan. Nanti juga mungkin di akhir acara saya nggak apa-apa untuk share ini ya. Jadi teman-teman bisa gunakan sewaktu-waktu untuk misal cari contoh soal ataupun mau lihat channel YouTube yang ada di sini, silahkan. Nah, ini juga nanti akan saya share untuk kumpulan alat tempur Scholarship Hunter. Silahkan dijadikan satu. Ini udah ada semua dari contoh esai, kemudian CV, itu semua ada di sini. Silahkan teman-teman nanti bisa lihat dan gunakan. Nah, yang kedua yaitu kita pindah ke tes bakat skolastik. Nah, bagaimana sih untuk tes bakat skolastik ini? Ini juga agak berbeda-beda ya setiap tahunnya. Jadi ini yang dari tes 2024 kemarin. Untuk TBS ini kurang lebih kalau teman-teman pernah ikut testan, itu gambarnya seperti itu. Jadi ada verbal reasoning, quantitative reasoning, problem solving, dan psychology test. Nah, untuk penilaian TBS sendiri, ini passing grade-nya berbeda-beda juga teman-teman setiap batch-nya. Dari tahun ke tahun, notabene itu ada kenaikan ya. Nah, tapi berbedanya dengan tes-tes seperti SBMPTN seperti itu, di dalam TBS ini tidak ada pengurangan poin. Sehingga kalau bisa teman-teman kerjakan sampai tuntas semuanya, seperti itu. Nah, bagaimana sih cara teman-teman belajar untuk TBS ini? Jadi kalau bisa teman-teman itu set targetnya sesuai di nilai tertinggi historical sebelumnya. Jadi misalnya untuk umum, tertingginya kan 150. Nah, kalau teman-teman ingin mempush diri teman-teman untuk bisa menguasai TBS ini, silahkan gunakan target tertinggi di batch-batch sebelumnya. Nah, dan passing grade ini tidak diumumkan di awal, teman-teman. Teman-teman nggak akan tahu biasanya. Jadi biasanya baru ketika TBS itu, teman-teman akan tahu tuh berapa tuh passing grade-nya. Kemudian ini skor maksimalnya 300 ya, teman-teman. Jadi kalau mau di set 300 juga boleh, kalau bisa lebih mempush diri teman-teman. Nah, kemudian ini untuk tes bakat skolastik sendiri, sebelum tes itu teman-teman nggak ada cara lain ya selain banyak latihan soal TBS. Itu banyak banget yang gratis di luar sana. Teman-teman ketik soal TBS aja tuh udah keluar di Google ya. Kemudian yang kedua itu identifikasi kelemahan dan kekuatan di tipe soal TBS dan maksimalkan potensi dan perkuat weak area teman-teman. Jadi misalnya saya pribadi weak-nya di numerik, saya akan mempush gimana caranya saya menguasai pattern-pattern yang ada di numerical question tadi. Ini sebenarnya ada gambar bukunya ya, nanti saya share juga untuk buku kumpulan tes bakat skolastiknya ke teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus cari sumber-sumber bahan belajar dan kemudian perbanyak proaktif juga. Misalnya teman-teman nggak bisa belajar sendiri, silahkan cari komunitas di Telegram, itu banyak banget untuk belajar TBS. Kemudian jangan lupa buat waktu untuk belajar dan disiplin. Saya yakin teman-teman yang fresh graduate maupun yang sudah bekerja pun pasti punya jadwal harian yang mungkin sibuk banget, pulangnya baru malam. Nah, tapi kalau teman-teman ingin sesuatu kan tentunya harus disiplin ya. Jadi nggak boleh sampai kelewat untuk latihan tes TBS ini, karena memang salah satu tahapan yang paling berat ya tes TBS ini di dalam tahapan LPDP. Dan yang kedua yaitu selama tes, yang pertama itu tenang, jangan panik, stay positif. Ketenangan ini tuh bisa kita capai ketika teman-teman satu bangun pagi, siapkan itu, dan kalau bisa jangan minum sesuatu yang bikin deg-degan ya, misalkan kopi secara berlebihan. Tapi misalnya teman-teman ada yang udah addictive kopi, harus banget minum kopi ya silahkan.
Tapi kalau bisa jangan sampai over seperti itu, biar nanti tidak tremor. Dan yang kedua, prioritaskan soal yang bisa dikerjakan. Jangan terlalu lama terpaku di soal yang sulit, karena itu akan membuang waktu dan bisa jadi soal-soal yang potensial untuk dikerjakan itu malah kelewat. Selanjutnya, untuk tes interview, apabila lolos tes bakat skolastik. Jadi untuk pattern dalam tes interview itu ada ini teman-teman, bagaimana cara menjawabnya. Yang pertama yaitu flashback. Biasanya pewawancara itu akan menggunakan informasi dari CV atau esai untuk menggali kebenaran atau tulisan peserta. Jadi jangan sampai teman-teman itu tadi, jangan sampai mencantumkan hal-hal yang tidak teman-teman lakukan. Karena biasanya di dalam interview pewawancara akan recall, oh ternyata kamu ini ya juara ini ya, bagaimana waktu itu kamu pengalamannya sampai bisa juara, apa lesson learn dari teman-teman sehingga bisa seperti ini gitu. Jadi jangan sampai ada data-data fiktif di dalam CV ataupun esai. Kemudian yang kedua yaitu situation. Jadi di sini ini akan saya berikan contoh juga tentang pertanyaan dan bagaimana cara menjawabnya. Jadi situation ini teman-teman silahkan temukan contoh pengalaman dan dengan situasi yang ditanyakan. Yang kedua, task. Temukan contoh pengalaman, kok sama? Task ini apa sih tugas yang diberikan atau apa sih waktu itu target yang diberikan kepada teman-teman sehingga teman-teman harus menyelesaikan itu dengan baik, seperti itu. Dan yang keempat yaitu action. Jelaskan apa yang kamu perbuat dan alasan rasional yang melatar belakangi teman-teman melakukan hal tersebut. Yang kelima yaitu result. Sampaikan hasil yang didapat secara detail, misal dengan peningkatan angka atau bukti ketercapaian lainnya. Nah, yang di kanan ini adalah contoh bagaimana teman-teman menjawab pertanyaan interview LPDP dengan skema ini. Terima kasih. Jadi pertanyaannya lebih ke ini ya, apakah kalau misalnya mau apply ke Jepang harus tetap menggunakan sertifikat bahasa Inggris dan dalam penulisan esai atau pemberkasan itu bahasa apakah yang lebih baik dipakai seperti itu Mbak Jati? Baik, terima kasih Mbak Fiza. Lalu Mas Faisal mau ke Jepang ya, semangat-semangat. Nah, untuk requirement-nya sendiri, Mas Faisal bisa riset lebih lanjut ya, karena sepemahaman saya untuk universitas di Jepang itu tidak semuanya ada requirement bahasa Jepangnya. Tapi memang mayoritas, tidak bisa kita pungkiri, itu ada minimal sertifikat bahasa untuk bahasa Jepang. Nah, untuk yang tidak ada, itu biasanya universitas-universitas yang dia lebih ke international student, seperti Ritsumeikan, seperti itu. Tapi ini saya tidak tahu ya, apakah Ritsumeikan membuka ada listnya di LPDP. Jadi ada yang tidak memerlukan untuk sertifikat bahasa Jepang, cukup dengan sertifikat bahasa Inggris sebagai bahasa penggantinya. Nah, apakah menulis esainya harus bahasa Jepang? Nah, itu kembali lagi, Mas. Jadi silahkan tulis sesuai dengan penguasaan bahasa yang Mas Faisal punya, seperti itu. Jadi untuk bukan sepertinya sih, memang di buku handbook itu tidak ada menuliskan kewajiban bagi mahasiswa luar negeri menuliskan esai maupun profil diri lainnya menggunakan bahasa di negara tujuan, seperti itu. Jadi silahkan gunakan bahasa yang Anda kuasai dan bisa menunjukkan kompetensi yang Anda punya. Jadi misalnya bahasa Jepang tapi belum menguasai, saya sarankan jangan digunakan seperti itu. Kalau untuk strateginya bagaimana? Nah ini sepertinya jawabannya akan sangat kompleks ya Mas Faisal. Strateginya seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal, banyak-banyak riset terlebih dahulu, seperti apa sih kampus yang cocok dengan profil diri Mas Faisal. Misal requirement-nya apa, apakah membutuhkan bahasa Jepang, sertifikat bahasa Jepang atau tidak, seperti itu. Jadi sesuaikan saja dengan profil Mas Faisal, seperti itu. Kemudian yang terpenting adalah apakah jurusan yang Mas Faisal inginkan ada di universitas tersebut, seperti itu.